Hai, jumpa lagi bersama Budian. Untuk kali ini Ibu akan memberikan mengenai penjelasan mengenai program studi seperti yang sudah Ibu paparkan minggu-minggu lalu. Mungkin dari kalian masih ada yang ingat ya, program studi apa saja yang sudah Ibu jelaskan. Minggu lalu ada sebanyak 4 program studi dan ini part ketiga yang dimana setiap masing-masing part Ibu akan menjelaskan sebanyak 2 program studi. Nah, 2 program studi untuk kali ini apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, ini di sini ada program studi akuntansi. Waduh, sudah dengar akuntansi atau membaca saja itu pasti kalian sudah terbesit kan? Sepertinya ini hitung-hitungan, Bu. Ini banyak matematikanya. Ini banyak hitungan nominal dan lain sebagainya ya. Ya, benar sekali. Di jurusan akuntansi ini, kalian akan mempelajari mengenai logika, yaitu perhitungan. Yang dimana nanti di dalam akuntansi ini, kalian belajar mengelola informasi keuangan hingga menjadi laporan keuangan. Ya, di dalam akuntansi ini kalian sebagian besar harus menggunakan logika kalian, hitungannya juga harus kuat, ketelitiannya pun dan juga telatennya itu juga harus kuat ya. Itu mengenai akuntansi. Nah, jangan khawatir bagi kalian nanti yang mau masuk ke dalam dunia akuntansi atau program studi akuntansi. Kalau misalnya tidak yakin, tidak apa-apa. Nanti di semester pertama, kalian akan diberikan mata kuliah dasar-dasar akuntansi yang dimana mata kuliah tersebut biasanya disebut sebagai pengantar akuntansi. Nah, di situ nanti kalian akan diberikan materi mengenai dasar-dasar akuntansi itu apa saja, bagaimana cara menghitung pengeluaran nominal, pemasukan nominal, dan lain sebagainya. Nanti kalian diajari benar-benar dari nol. Jadi ilmu yang kalian sudah dapatkan di SMA itu akan lebih dilengkapi lagi. Mungkin juga bisa flashback ya, flashback seperti di SMA kalian pernah mendapatkan materi akuntansi apa, nanti di pengantar akuntansi atau dasar-dasar akuntansi nanti ya mungkin ada beberapa yang diulang kembali, yaitu untuk memflashbackkan kalian itu masih ingat atau tidak seperti itu. Jadi jangan takut dulu mengenai, waduh ini hitung-hitungan dan lain sebagainya. Jangan takut dulu ya. Ini nanti akan kalian akan diberikan penjelasan mengenai dasar-dasar akuntansi. Begitu. Lalu kita lanjut slide kedua. Nah, di sini ada macam-macam akuntansi. Ini macam-macam akuntansi itu beda dengan mata kuliah ya, Nak. Beda. Kalau macam-macam akuntansi ini ada banyak macamnya. Yang pertama ada akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi biaya, akuntansi pajak, aspek hukum akuntansi, audit, prosedur laporan, sistem informasi bisnis, metode penelitian akuntansi, standar profesional dan etika, perencanaan dan konsultasi, analisis laporan, serta pengendalian anggaran. Nah, ini macam-macam akuntansinya. Mungkin nanti untuk lebih detailnya lagi, kalian mungkin nanti akan diberikan penjelasan lebih detail mengenai akuntansi. Oke, itu tadi sudah ada macam-macam akuntansi. Kita beralih ke mata kuliah akuntansi. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah akuntansi yang mungkin nanti akan kalian dapatkan di program studi akuntansi. Seperti pertemuan pada minggu lalu, Budian hanya memberikan beberapa intinya saja mata kuliah. Jadi, mungkin nanti ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan itu nanti kalian akan menemukan sendiri di dalam program studi tersebut. Yang pertama, itu ada mata kuliah mengenai ekonomi mikro, ekonomi makro, matematika ekonomi, matematika bisnis, ekonomi koperasi. Nah, ini di sini kalian pasti akan bertanya-tanya, Bu, kenapa ini ada matematika lagi? Pasti, nah, di sini di dalam akuntansi ini kalian akan menemukan banyak perhitungan, ya, perhitungan nominal, matematika, dan lain sebagainya.
Lalu di sini juga ada mata kuliah akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, dan auditing. Nah, auditing ini tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Ini salah satu macam-macam akuntansi ya. Auditing ini tuh seperti begini, nah. Ibu jelaskan secara intinya saja, secara singkat. Jadi, nanti jika kalian sudah membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ, itu nanti laporan pertanggungjawaban itu kalian cross check di lapangan. Apakah benar laporan itu dengan di lapangan atau tidak? Jadi di cross check datanya. Itu namanya auditing. Seperti itu. Kita lanjut slide berikutnya. Ini masih di dalam mata kuliah. Di sini ada mata kuliah akuntansi organisasi nirlaba, statistika ekonomi dan bisnis, permodelan keuangan dan simulasi bisnis, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi akuntansi, teori akuntansi, dan juga perpajakan. Oke. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti mungkin kalian bisa bertanya personal ke Budian. Ini Budian hanya menjelaskan secara intinya saja, dan Budian tidak bisa berlama-lama seperti pertemuan minggu-minggu lalu, karena waktunya juga nanti kalian terlalu panjang, pasti kalian bosan melihat Budian. Oke, lanjut di slide berikutnya. Di sini ada prospek kerja. Nanti saat kalian sudah lulus di dalam S1 akuntansi, kalian mungkin nanti akan memiliki gelar S.A besar K kecil, SAK ya nak ya. Nah, di akuntansi ini kalian akan menempuh studi selama 4 tahun. Ya, syukur-syukur kalau kalian mau 4 tahun kurang juga bisa, 4 tahun lebih juga bisa, tapi ya jangan kelamaan ya nak ya. Nanti kalian selak tua. Nah, di dalam prospek kerja ini, Budian bagi menjadi 3, yaitu ada perusahaan, organisasi non-profit, dan juga lembaga pemerintahan. Untuk yang perusahaan, pasti kalian sudah tahu ya, perusahaan mana saja itu pasti menerima lulusan akuntansi, entah perusahaan kecil, besar, dan lain sebagainya. Nah, untuk organisasi non-profit ini, mungkin dari kalian baru mendengar, apa sih itu non-profit, Bu? Non-profit itu adalah organisasi seperti yayasan, lembaga, dan juga institut. Ya, jadi misalnya nih di Caritas 3 ini, Caritas 3 ini dibawahi atau dinaungi oleh Yayasan Yohanes Gabriel. Nah, Yayasan Yohanes Gabriel itu termasuk organisasi non-profit, seperti itu. Lalu di sini yang ketiga ada lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan ini sudah pasti kalian mengerti apa yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan ya, Nak. Itu, dan untuk prospek kerjanya S1 akuntansi ini sangat luas, banyak lapangan kerjanya. Jadi jika kalian ada yang mau masuk akuntansi, tidak perlu khawatir mengenai prospek kerjanya. Bahkan mungkin kalian juga bisa bekerja di bank, bisa di perusahaan, atau di PT yang kecil, atau di CV, atau di tempat usaha lainnya, mungkin usaha-usaha yang masih kecil itu juga bisa. Jadi nggak perlu khawatir mengenai lapangan kerja 5 tahun ke depan itu apakah akuntansi masih dibutuhkan atau tidak, itu pasti masih dibutuhkan. Oke, itu mengenai akuntansi. Mungkin segitu dulu penjelasan mengenai akuntansi. Kita beralih ke jurusan yang kedua. Oke, di jurusan kedua ini ada jurusan mengenai manajemen. Wah, manajemen. Pasti kalian sudah akrab di telinga, manajemen. Akuntansi dan manajemen itu sudah sudah akrab bagi kalian ya nak ya. Kalian pasti sudah mendengar manajemen itu apa. Kata dasarnya manajemen itu apa. Manajemen itu nanti di sini kalian akan mempelajari mengenai bagaimana mengelola suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di program studi manajemen ini termasuk dalam ekonomi dan bisnis. Tapi bedanya di dalam manajemen ini fokusnya itu nanti kalian hanya mengelola, merencanakan, mengatur semua proses dalam perusahaan untuk mencapai dalam sebuah satu tujuan. Begitu ya, namanya manajemen kan memanage. Ya, dalam memanage itu kita harus bisa mengelola bagaimana perusahaan ini dapat berjalan dengan lancar, itu kan pasti ada
manajemennya. Jika seandainya perusahaan itu tidak lancar, mungkin manajemennya perlu dibenahi atau perlu diperbaiki. Oke, kita lanjut. Nah, di sini mata kuliah manajemen cukup banyak dan ini hanya beberapa yang Budian berikan penjelasan ke kalian. Jika nanti ada kekurangan, mungkin silahkan kalian nanti searching sendiri atau tanya-tanya tetangga atau saudara yang kuliah di manajemen begitu. Nah, ini yang pertama ada pengantar ekonomi makro, yang kedua pengantar bisnis, yang ketiga matematika bisnis, statistika bisnis, manajemen keuangan, manajemen retail, manajemen resiko, manajemen investasi, manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen database, manajemen keuangan internasional, dan juga manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Wah, banyak ya Bu mata kuliahnya. Ini mata kuliah yang inti dari manajemen ya Nak ya. Nanti saat kalian semester 1, kalian masih mendapatkan yang namanya mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah matematika, mata kuliah statistika biasa. Kalau di manajemen kan nanti kalian mendapatkannya statistika bisnis ya. Nah, nanti di semester pertama tuh akan ada mata kuliah umum, bahasa Indonesia juga masih ada dan lain sebagainya. Begitu untuk manajemen mata kuliah manajemen ini, jika nanti kalian tidak paham atau tidak mengerti artinya, mungkin bisa searching, kalau enggak tanya ke Budian. Oke, kita lanjut ke prospek kerja S1 manajemen. Untuk prospek kerja S1 manajemen itu sama seperti S1 akuntansi. Sebelumnya itu nanti kalian akan menempuh pendidikan 4 tahun sama seperti akuntansi Nak, dan nanti kalian akan mendapatkan gelar SMN atau SM. Itu. Nah, prospek kerjanya sama di perusahaan bisa, di organisasi non-profit juga bisa, di lembaga pemerintahan bisa. Oke. Dan mungkin nanti seandainya kalian pengen mendirikan sebuah usaha kecil-kecilan bisa juga. Karena nanti di dalam manajemen itu kalian sudah mendapatkan ilmu bagaimana cara mengelola sebuah usaha atau sebuah jalannya usaha kecil atau usaha besar atau manajemen keuangan dan lain sebagainya. Begitu kita lanjut slide berikutnya. Sudah selesai ternyata slide-nya. Oke, itu pertemuan hari ini mengenai jurusan akuntansi dan juga manajemen. Semoga apa yang sudah Budian berikan dapat bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf jika Budian ada salah kata atau salah mencantumkan sesuatu, dan jika nanti kalian ada tambahan boleh segera diinfokan ke Budian atau di grup kelas. Jika kalian butuh penjelasan lebih lanjut juga boleh langsung chat ke Budian atau konseling datang ke sekolah juga silahkan. Begitu Nak, intinya jika kalian memilih program studi itu kalian harus menumbuhkan rasa niat dan suka terhadap jurusan kuliah tersebut. Karena jika tidak, itu nanti kalian akan terhambat untuk menjalani kerikil-kerikil atau hambatan-hambatan yang mungkin nanti kalian akan temukan di program studi tersebut. Karena yang namanya kuliah itu berbeda dengan SMA dan juga SMP. Kalian harus lebih mandiri, kalian harus berjuang sendiri, dan kalian tidak boleh ketergantungan dengan orang lain. Begitu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.